Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Terima kasih. Kasih Allah sungguhlah terbukti. Kasih aku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allah.
sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur kami naikkan kembali Bapa di dalam surga. Buat waktu kesempatan yang indah pada pagi hari ini, kami kembali lagi datang untuk beribadah, memuji, mengagungkan Tuhan. Karena Engkau terlalu baik buat kami semua. Sebagaimana kami ada, kami tahu ini karena Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya, kuasai dengan Roh Kudus-Mu. Lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah kami akan merasakan sukacita yang besar yang Engkau berikan kepada kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Kami berdoa buat umat-umat ketebusan-Mu masih ada di dalam perjalanan. Engkau tibakan di tempat ini Tuhan, supaya kami sama-sama bersekutu memuji mengagungkan akan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau ambil alih sepenuhnya, supaya sukacita itu menjadi bagian buat kami yang ada dan hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka, kuduskan mereka, layakkan mereka semua Tuhan. Karena mereka melayani, mereka mengasihi Tuhan. Baik pimpinan pujian, baik singer, baik musik Tuhan, multimedia, baik pelayanan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Apa yang ditabur kebenaran firman-Mu sebentar menjadi berkat dan bagian buat kami. Iman harap kami selalu tetap ditingkatkan melalui kebenaran firman-Mu. Kalau ada kuasa yang tidak berkenan, sucikan ruangan ini dalam nama Yesus. Kuasai dengan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk.
Puji Tuhan, mula pertama kami mengucapkan terima kasih untuk Bu Gembala dan keluarga pastor yang memberikan kami kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan kita bersyukur pagi hari ini, mungkin hari-hari ini banyak juga rekan-rekan saudara-saudara kita yang ada dalam keadaan kurang sehat ya. Tapi kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita kekuatan, kesehatan untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita mau masuk dalam puji-pujian. Kita angkat satu pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Bapak Ibu? Masih semangat memuji Tuhan? Puji Tuhan. Kalau Opung boleh duduk ya. Nah, kita ganti pujian kita, bersyukurlah. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan.
Tuhan, kita memberikan kesempatan untuk selanjutnya ada pujian, persembahan pujian dari pemuda dan remaja.
kami butuh pertolongan Tuhan. Mampukan kami untuk hidup benar Tuhan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan yang kuatkan kami Tuhan. Kami mau jujur di hadapan Tuhan. Tidak ada kepura-puraan di hadapan kami Tuhan. Semua terbuka untuk Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau bekerja ya Tuhan. Engkau berkarya melawati anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Glory, glory, glory. Oh haleluya Yesus. Mari sembah Dia. Dia memberi kekuatan Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkau bekerja melawati kami Tuhan. Engkau yang menolong kami melewati masa-masa sulit. Haleluya,
Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami yang hidup, yang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka dalam kebaikan di dalam ajar kami senantiasa selalu Tuhan untuk tunduk diam di ada hadir. Ajar kami Tuhan, penuhi kami dengan kasih setia-Mu Tuhan. Kau Allah kami yang hidup, Kau mengenal anak-anak-Mu Tuhan, tempat ini Tuhan. Kami memuliakan, memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu yang semakin ditinggikan Tuhan. Biarlah hati kami tunduk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ajar kami untuk rendah hati di hadapan-Mu Tuhan, agar semua kemuliaan yang kami naikkan ini hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan, sembunyikan kami di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah Kau yang terbesar dan kami yang terkecil Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau boleh merasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan, berkati pekerjaan di tempat ini Tuhan, pelayanan-pelayanan-Mu Tuhan, dari yang atas sampai yang bawah Tuhan. Biar Kau turut campur dalam kehidupan kami semuanya Tuhan. Biarlah kami boleh bersatu dan terus memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Kira Kau urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyatakan firman-Mu Tuhan di depan kami Tuhan. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan Tuhan. Biar yang keluar di dalam firman daripada-Mu Tuhan. Berikan hamba-Mu kerendahan hati untuk menyampaikan dan sampai ke dalam hati kami Tuhan. Biarlah kami boleh ditegur, biarlah kami boleh diingatkan satu sama lain untuk tetap ingat kebaikan daripada-Mu Tuhan. Sebentar kami juga akan memberikan khotbah persembahan Tuhan. Ajar kami memberikan dengan hati yang tulus Tuhan. Engkau yang mengenal isi hati kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Bila acara selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, Engkau yang pimpin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mengucap syukur kepada Tuhan dan mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan pagi hari ini bagi saya untuk menyampaikan renungan firman Tuhan. Pagi hari ini saya sungguh-sungguh sangat bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan anugerah Tuhan dalam hidup saya, karena tepat hari ini saya ditambahkan usia oleh Tuhan ya. Dari awal pujian saya merenungkan ada dua kalimat yang sungguh-sungguh ya, bukan cuma saya tapi bagi kita semua, menunjukkan betapa besar kasih Allah kepada kita dan bagaimana kita harus mengucap syukur kepada Tuhan ya. Tuhan pemberi hidup, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan menjadikan kita makin hari makin lebih indah dan makin berharga. Amin. Karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Puji Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman. Satu ayat 11 dalam pengkhotbah pasalnya yang ketiga. Kita akan baca pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang ke-11. Pengkhotbah 3 ayat 11 berbunyi demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Puji Tuhan. Ayat ini yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya menjadi favorit ya bagi orang-orang percaya. Ayat ini seringkali kita kasih hadiah bagi mereka yang berulang tahun atau orang-orang spesial. Bahkan mungkin juga kita sering dapat ya melalui WA group
atau WA pribadi setiap pagi. Ayat ini sangat disenangi bagi orang percaya karena ayat ini mengatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi juga saudara, saya melihat banyak orang, ya, orang percaya kecewa. Kenapa? Karena mereka menunggu waktu itu tapi belum kunjung datang, belum kunjung mereka terima. Memang saudara, saya yakin dan percaya setiap kita ada planning, ada cita-cita, ada pencapaian yang kita ingin terjadi dalam kehidupan kita, dan itu sudah pasti. Tapi saudara, yang pertama yang harus kita pahami, karena memang ayat 11 ini bagian terakhir, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya saudara, kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan, bukan manusia. Yesaya 55 berkata, tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya rancangan-rancanganku dari rancanganmu, dan jalanku dari jalanmu. Manusia telah membuat rancangan. Amsal berkata 20, banyaklah rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amin. Banyak kita kecewa karena kita memaksakan waktunya kita, jalannya kita, pikirannya kita. Dan orang Kristen saat ini cenderung memaksa Tuhan untuk mengikuti kemauannya. Saya selalu katakan kepada jemaat yang saya layani, kita yang ikut Tuhan, waktunya Tuhan, rencananya Tuhan dalam hidup kita. Dan kita hanya perlu berserah kepada Tuhan, karena saya percaya Tuhan punya rancangan-rancangan yang indah, rancangan-rancangan yang baik. Dikatakan Yeremia 29 ayat 11, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Oleh sebab itu saudara, yang kedua yang perlu saya ingin tegaskan kepada kita, Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, tapi tidak secara tiba-tiba. Saya ingin mengatakan Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, tentunya ya sesuai atau melalui proses Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita diproses. Kenapa kita kuat? Karena kita diproses. Mengapa kita bertahan? Karena melalui proses. Dan saudara, tidak ada sesuatu yang jadi tanpa melalui proses. Oleh sebab itu, Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, sesuai dengan proses Tuhan dalam kehidupan kita. Saya memberikan contoh bagaimana saudara indah pada waktunya melalui proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita melihat tokoh dalam Alkitab, tokoh yang sangat-sangat berpengaruh pada iman Kristen kita, karena dikatakan bapa orang percaya, yaitu Abraham. Abraham dalam proses ya rencana Tuhan. Kejadian 12 ayat 1 sampai 22 dan ayat 19 berkata, kita baca di sana Kejadian 1, Kejadian 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke 22 ya, ayat 20 ya. Dan kita baca di sana ayat yang ke-19, Kejadian 12
Abraham dipanggil Allah. Ya. Ayat 1 berfirman Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun. Ya, ia berangkat dari Haran. Ya, Abraham saudara dipanggil oleh Tuhan. Ya, dalam suatu kondisi di mana Abraham sebetulnya orang yang kaya, orang yang sukses, ada di tanah metropolitan, ya, yaitu di Haran atau di Ur-Kasdim. Tapi Allah berfirman kepadanya bahwa Dia akan memberikan suatu negeri, ya, yang akan nanti, ya, belum ada kenyataannya. Negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, akan diberkati, akan jadi bangsa yang besar, ya, masih merupakan janji. Nah, saudara, Abraham belum mengenal Allah. Saya percaya normalnya ya, kalau kita diajak seseorang yang belum kita kenal, yang dijanjikan ini dan itu, kita tidak akan ikut. Bahkan kita akan ragu, ya, apakah orang ini benar atau tidak. Tetapi saudara, Abraham berjalan dalam imannya. Dasar iman Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, tapi bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Berbanding terbalik dengan dunia lihat dulu baru percaya. Oleh sebab itu Tuhan berkata kepada Didimus, ya, engkau percaya karena engkau berikat aku, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini adalah proses yang Tuhan percayakan kepada Abraham. Dan dia, saudara yang kasih Tuhan, taat akan prosesnya Tuhan. Untuk melihat segala sesuatu indah pada waktunya, akan diberi negeri, akan diberkati. Bahkan Tuhan berjanji, engkau akan beranak cucu, bertambah banyak, dan daripadamu akan lahir keturunan raja-raja. Nyatanya saudara, Sarah mandul, ya. Nyatanya firman Tuhan berkata, yang menutup kandungan Sarah adalah Allah. Tapi kita ingin melihat saudara pembacaan kita dalam Roma pasal 4 ayat 18 sampai 23, ya, untuk memberi kita kepastian kebenaran firman bahwa Allah yang kita layani itu adalah Allah yang luar biasa, yang mempunyai rancangan-rancangan yang indah bagi setiap orang percaya. Roma 4 ayat 18 sampai 23 saya bacakan demikian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai
kebenaran. Allah menjanjikan suatu keturunan yang banyak, keturunan yang diberkati, keturunan yang menduduki raja-raja. Tetapi saudara, nyatanya bertolak belakang bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi dikatakan di sini terhadap janji Allah, ia tetap percaya, dan saudara, ia imannya tidak menjadi lemah, ya. Dan saudara, selanjutnya kita melihat kenyataan Tuhan memberikan, ya, satu keturunan kepada Abraham, yaitu Ishak. Dan dia memperoleh itu, saudara, menunggu selama 25 tahun. Dia tidak menjadi lemah akan proses yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Amin. Dan pembacaan kedua saya baca, saudara, Ibrani 11 ayatnya yang ke-8. Ibrani 11 ayatnya yang ke-8. Di sana, saudara, Ibrani menceritakan tentang orang-orang yang hidup di dalam iman, ya, yang hidup dalam proses yang Tuhan percayakan, dan nantinya mereka akan mengalami janji Tuhan. 11 ayat 8 berkata, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang punya dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita membaca di sini bahwa dalam keadaan apapun, ya, dalam hidup kita pribadi lepas pribadi, ya, firman ini juga datang kepada kita. Mudah-mudi mungkin sudah menjalin hubungan asmara, ya, mungkin sudah bertahun-tahun, dan mungkin juga sudah ada rencana untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Sudah saling mengasihi dan sudah berjanji hidup semati, saling menyayangi, tapi di tengah jalan tiba-tiba putus. Saya mengatakan kepada kita, ketika putus, jangan putus asa, ya. Firman Tuhan berkata tetap taat dalam prosesnya Tuhan. Kenapa? Karena itu proses seleksi. Berarti itu belum yang terbaik untuk kita. Berarti Tuhan punya rencana yang lain, yang tentunya yang terbaik. Mungkin kita ada usaha kita belum maju, atau ada istilah film Jun dan Jim berkata, gagal maning son, gagal maning. Ya, jangan putus asa, jangan ngambek lalu berkata, aku tinggalkan Tuhan karena Tuhan tidak baik buat saya. Tetapi saudara, dikatakan Ibrani 11 ayat 8, karena iman Abraham taat, ya, taat menunggu janji Tuhan, taat menunggu proses, sehingga saudara, apa yang diterima oleh Abraham, janji daripada Tuhan, tentunya saudara indah pada waktunya. Karena saudara, dikatakan dalam ayat 11, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Amin. Adakah kita saudara dalam setiap proses dalam hidup kita, apapun yang terjadi, Tuhan menginginkan kita taat saja, ya, dalam apa yang diperhadapkan Tuhan kepada kita. Ketaatan menunjukkan komitmen kita kepada Tuhan. Kalau komitmen kita sudah berkomitmen kepada Tuhan, maka saya ingin percaya saudara, Tuhan lagi berkomitmen kepada kita. Hanya mungkin apa yang terjadi dalam hidup kita
itu belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau saya percaya saudara, kalau segala sesuatu indah pada waktunya, pada kairosnya Tuhan, itu saudara, itu sudah yang terbaik. Karena saya sudah mendahului tadi dengan rancanganku dan rancanganmu, ya, tingginya berbandingnya dari langit dari bumi, dan jalan Tuhan dengan jalan kita berbanding terbalik, ya, dari langit dan bumi. Artinya saudara, firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang disediakan Allah bagi kita. Amin. Efesus berkata, Dia yang memberikan lebih daripada apa yang kita harapkan dan lebih daripada apa yang kita doakan. Dan yang kedua, kita melihat proses, ya, dalam hidup orang percaya, dalam kehidupan proses Yakub, ya, dalam Kejadian 29 sampai ayat 35, ya, Yakub lari dari keluarganya. Karena apa saudara? Karena dia sudah melakukan satu konspirasi dengan ibunya, ya, sehingga berkat anak sulung jatuh kepadanya, padahal tadinya kepada Esau. Dalam perjalanan pelariannya, saudara yang kasih Tuhan memproses dia kurang lebih 20 tahun, ya, karena 7 tahun proses untuk mendapatkan Rahel, ya, ternyata yang diberikan kepadanya adalah Lea. Lalu saudara yang kasih Tuhan, 7 tahun dia bekerja supaya dia mendapatkan Rahel, dan 6 tahun dia bekerja untuk mendapatkan harta kekayaannya. Dalam proses itu saudara, dia banyak mengalami, ya, hal-hal yang menyakitkan dalam hidupnya. Dia disolimi, dia dicurangin, ya, dia diberikan apa yang jelek-jelek, ya. Dan pada proses itu saudara, Yakub, ya, kita baca Kejadian 32 ayat 26 sampai 28, ya. Kejadian pasalnya yang ke-32 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-28. Kita akan melihat, saya hanya memberikan pokok-pokok atau kunci-kunci, ya, dalam kita menghadapi proses dari Tuhan, sehingga tiba pada waktunya indah diberikan Tuhan dalam hidup kita. Ayat 26 sampai 28, Yakub bergumul, ya, dengan Allah. Saya singkatkan. Ayat 26 berkata demikian. Lalu kata orang ini, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Dengar saudara, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau telah menang. Amin saudara. Dalam hidup manusia, ketika menghadapi proses, apa respon kita? Ya, respon kita menentukan keberhasilan kita. Ada yang punya respon meledak-ledak, ada yang mempunyai respon marah, ada yang mempunyai respon tinggalkan Tuhan. Tapi saya mau katakan saudara, dalam proses hidup kita apapun yang terjadi, jangan lepaskan Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Apa yang kita bisa buat di luar Tuhan, saudara? Tidak ada. Karena Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang-orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. 7 dan 8, tetapi diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dan di sini saudara yang kasih Tuhan menunjukkan kepada kita
apalagi hari-hari ini, hari-hari yang sulit, hari-hari yang sukar. Jangan lepaskan Tuhan sampai proses itu terjadi, sampai kita diberkati, sampai kita berhasil. Kenapa saudara? Karena dunia menawarkan kepada kita materi dulu. Ketika kita dapat materi, kehidupan kita tidak akan terkontrol. Tetapi Tuhan, saudara, memulai dari dalam roh kita. Ketika kita dipulihkan, ketika Yakub dikikis semua apa ya kemanusiaannya, kekuatannya, ya penipunya, dia berserah kepada Tuhan. Setelah itu saudara, Tuhan memulihkan dia. Bahkan saudara menjadi suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Apa yang tidak bisa dikerjakan Tuhan dalam hidup kita, kalau kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak akan melepaskanmu sampai engkau memberkati aku, sampai aku dipulihkan, sampai aku melihat sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan, aku tidak akan apa-apanya, dan aku tidak akan bisa apa-apa di luar Tuhan. Oleh sebab itu saudara, Abraham mengalami proses indah pada waktunya ketika Tuhan berkata, namamu bukan lagi Yakub, tetapi namamu adalah Israel, karena engkau sudah bergumul dengan manusia dan dengan Allah, dan engkau menang. Amin. Dalam pergumulan-pergumulan hidup, menangkanlah peperangan-peperangan kedagingan kita, saudara. Ya, jangan gampang emosi, jangan gampang lemah, jangan gampang terpengaruh, apalagi dengan adanya media sosial. Tetapi saudara, rekatkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ya, engkau harus berpaut terus kepada Tuhan sampai Tuhan memperlihatkan keajaibannya dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, yang pertama, saudara, hiduplah dalam ketaatan. Dan yang kedua, jangan lepaskan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, apapun yang terjadi. Karena ketika Tuhan memulihkan, kata Mazmur, kita akan bengong, ya, kita akan penuh dengan tertawa. Ketika Tuhan memulihkan keadaan kita akan penuh dengan sorak-sorai. Untuk sementara ini, tetap taat dan setia kepada Tuhan, dan Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya dalam hidup kita. Saya kasih contoh yang ketiga, saudara, dalam proses kehidupan Yusuf. Kita baca dalam Kejadian pasalnya yang ke-37 sampai 45. Di sana, saudara, kejadian prosesnya Yusuf. Kejadian 32 sampai 50. Saya singkatkan bahwa ketika Yusuf lahir, dikatakan Yakub sangat mengasihi Yusuf. Dia dipakaikan baju yang indah-indah. Lalu saudara, ada waktunya ya Yusuf bermimpi bahwa berkas-berkas saudara-saudaranya datang tunduk kepadanya. Ini berarti saudara, Yusuf dinubuatkan untuk menjadi pemimpin yang besar. Tapi saudara, apakah itu langsung terjadi begitu saja? Kita baca dalam Alkitab ketika Yakub menyuruh Yusuf menemui saudara-saudaranya yang mengembalakan domba, maka dia ditangkap, maka bajunya dicelupkan ke darah. Selanjutnya dia dimasukkan ke dalam sumur, lalu dia dijual kepada orang Midian. Lalu orang Midian menjual Yusuf kepada Potifar. Lalu saudara, Yusuf bekerja di rumah Potifar. Tidak sampai di situ saudara, Yusuf dimasukkan dalam penjara karena saudara, dia difitnah dengan kejahatan, dengan konspirasi yang sangat luar biasa. Dalam penjara saudara, dia mengartikan mimpi juru roti dan juru minum. Dan juru minum dikembalikan kepada posisinya
ya sebagai juru minuman raja, sedangkan juru roti digantung di tiang gantungan karena kesalahannya. Lalu saudara, dalam proses Yusuf tidak pernah mengeluh. Dia tidak pernah menyalahkan situasi kondisi, dia tidak pernah menyalahkan orang. Lalu dia berpesan kepada juru minum, kalau engkau sudah ada di istana raja, cobalah engkau katakan kepada raja, aku orang yang tidak bersalah. Ya, tetapi juru minum lupa akan Yusuf. 2 tahun berselang, saudara, baru juru minum ingat akan Yusuf. Karena apa, saudara? Karena peristiwa mimpi raja yang 7 bulir gandum, ya, dan 7 ekor lembu. Dan saat itu, saudara, dia dipromosikan menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir. Tetapi saudara, saya mau katakan kepada saudara, ketika Yusuf mengalami proses demi proses dalam hidupnya, saudara, firman Tuhan berkata dalam Kejadian pasal ke-37, kita baca ya. Kejadian pasal 39. Saya ingin menyampaikan satu rahasia bagaimana kita bisa melalui proses, dan proses itu akan mengerjakan sesuatu yang sangat besar dalam pribadi kita yang kita baca melalui tokoh-tokoh Alkitab. Pasal 39 ayat 1, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, memberi dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Amin. Saudara, pahamilah bahwa Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang sudah memberi hidup, adalah Tuhan yang mengasihi kita, adalah Tuhan yang memproses kita makin hari makin lebih baik supaya menjadi orang yang berharga di matanya. Amin. Demikianlah dalam setiap proses kita, proses apapun bentuknya. Mungkin dalam karir kita, dalam cita-cita, dalam pencapaian kita, apapun prosesnya, saudara harus berdiri di atas kebenaran firman bahwa Allah menyertai saya. Bahwa apapun yang dirancangkan orang dalam hidup kita, rancangan kecelakaan, rancangan kejahatan sekalipun, Allah mampu mengubahnya menjadi rancangan yang sangat baik, rancangan yang sangat luar biasa. Apapun itu hanya batu loncatan untuk kita benar-benar sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, sungguh-sungguh diproses melalui firman-Nya, supaya kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Ketika proses ini terjadi dalam hidup kita, bahwa tidak perlu diragukan lagi, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Orang yang sudah ditentukan, orang yang memiliki iman bahwa Allah menyertai dia, bahwa kondisi situasi apapun tidak akan mempengaruhi orang itu. Dia tidak akan, saudara, mengemukakan alasan-alasan, pendapat-pendapatnya. Kenapa dia ada di situ? Tapi saudara, jemaat saya masih banyak yang konseling ke saya. Aduh om, saya merasain aja dari pekerjaan itu. Kenapa? Ada satu orang yang usil, yang selalu ingin menjatuhkan saya. Saya bilang, justru itulah, ya, karena engkau adalah milik Tuhan, ya,
Tuhan ingin menunjukkan siapa yang menyertai. Yang keluar kamu atau dia? Ya, justru itu memprosesmu supaya tetap bertahan, supaya tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tetap taat, tetap merangkul Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau keluar, Tuhan pun ya tidak akan senang, karena engkau sudah kalah dalam peperangan dunia dan dalam peperangan iman. Berikutnya dia datang, yang itu sudah tidak kerja lagi di tempat saya. Puji Tuhan, yang penting ya itu adalah proses Tuhan. Dalam pengembalaan kami saudara banyak kesaksian, di mana di resolusi, dilempar, dipanggil ke kelurahan tengah malam, satu orang berhadapan dengan 50 orang. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh sangat membenci. Tapi saudara, beberapa kesaksian pendeta 3 bulan kemudian si ini, 6 bulan kemudian si ini sudah berpulang ke rahmatullah. Ya, kenapa saudara Tuhan izinkan masalah untuk saudara mengangkat saudara, supaya saudara menang, supaya saudara mengakui bahwa Tuhan saudara Tuhan yang luar biasa. Amin. Bukan untuk saudara mengarahkan kita supaya kita jatuh. Bahkan banyak orang berkata Allah tidak mengasihi kue. Engkau sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan belum? Kalau engkau sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, perkataan itu tidak akan keluar. Yang akan keluar adalah ucapan syukur, dan ucapan syukur di situasi kondisi manapun, karena engkau sudah dipilih dan ditentukan Tuhan untuk berhasil dalam hidupmu. Apa saja yang kau kerjakan berhasil. Amin. Oleh sebab itu saudara, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, saya singkatkan saja, perlunya ketaatan sebagai komitmen kita kepada Tuhan. Perlunya kita berpegang erat kepada Tuhan. Tidak ada yang dapat menolong dan dapat membantu kita. Saya larang saudara jemaat, kalau engkau ada masalah, jangan muat di Facebook. Karena ada 300 orang yang berempati kepadamu, tapi ada 10.000 orang yang akan terus menjatuhkan dan menginjak-injak. Karena saudara, kejatuhan kita adalah keuntungan orang lain untuk saudara memperluas jaringannya dan untuk nambah keuangannya, ya kan? Tetapi saudara, apapun yang terjadi dalam hidupmu, peganglah terus kepada Tuhan sebagai satu-satunya penolongmu, dan saudara tetaplah di dalam Tuhan, karena Tuhan yang akan menyertai kita senantiasa, yang akan membuat kita berhasil. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan pujian Besar Anugerahmu, Ku ada sebagaimana Ku ada. Haleluya. Tuhan
semakin hari semakin bertambah. Kau memberi kami hidup, Engkau mengasihi kami, Engkau membuat kami lebih baik dan lebih berharga. Walaupun Tuhan kami harus melewati proses demi proses dalam hidup kami, kami tahu prosesnya Tuhan adalah membuat kami semakin lebih baik. Prosesnya Tuhan akan mengikis semua yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya kami memusatkan diri dan hidup kami kepada Tuhan, supaya benar-benar kami berserah kepada anugerah dan kemurahan Allah. Tidak ada sesuatu yang kami dapat banggakan dan sombongkan dalam hidup kami ini, Tuhan. Nafas hidup kami adalah pemberian Allah. Kami mau beri itu juga untuk Tuhan. Proses Tuhan hidup kami untuk tidak cepat marah, tidak cepat tinggalkan Tuhan, tidak terpengaruh oleh situasi kondisi dunia ini, karena hanyalah satu-satunya Tuhan pengharapan kami. Karena rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup kami bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kejahatan, tapi rancangan damai sejahtera untuk membawa kehidupan kami pada masa depan yang penuh harapan. Kami berdoa Tuhan buat semua jemaat-Mu yang ada. Oh Tuhan, tolong mereka semua mampukan untuk bertahan di dalam Tuhan, untuk menang Tuhan dalam kehidupan daging kami, dalam peperangan iman kami. Kami melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa, dan Tuhan akan mengangkat kami. Tuhan akan menolong kami, memberikan hal-hal yang tidak terpikirkan, dan dunia akan berkata benar, mereka punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Karena firman-Mu menggenapi hidup kami dalam setiap langkah-langkah perjalanan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, dan Tuhan sudah memberkati kami semua. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sudah disaksikan Bapak Pendeta Jamie Motuluk yang hari ini juga berulang tahun ya. Puji Tuhan. Kami mewakili pihak gembala dan keluarga besar jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Pendeta Jamie Motuluk. Tuhan Yesus kiranya tolong dalam pelayanan, kesehatan keluarga, dipakai Tuhan lebih luar biasa. Puji Tuhan, selamat ulang tahun Bapak Pendeta Jamie Motuluk. Senantiasa Tuhan tolong, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan sebagai gembala tempat ini dan sebagai penasihat wilayah. Tuhan Yesus berkati. Sebab Engkau besar. Syukur kepada-Mu Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, dan Roh Kudus yang ada dalam setiap hati kami. Atas pimpinan-Mu ibadah raya kami pada hari ini, dari awal pertengahan sampai selesai, dalam pertolongan anugerah Tuhan dan dalam berkat-berkat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Kami percaya firman-Mu biarlah bertumbuh dan berakar, bahkan berbuah dalam setiap hati kami. Kami akan Tuhan menerima segala janji-janji Tuhan. Tuhan percayakan kepada kami. Berkati seluruh jemaat-Mu GPDI Medland 50 Tambun.
Tuhan Yesus Kristus berkati dalam segala pekerjaan usaha mereka, berkati cita-cita masa depan mereka, dan berkati Tuhan apa yang menjadi pergumulan mereka. Kami berdoa biar semua kami adalah sehat dan kuat, ada dalam penyertaan Tuhan. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk hidup dalam kesetiaan, ketaatan. Kami terus berpegang kepada Tuhan. Kami percaya kami disertai oleh Tuhan. Apa yang kami kerjakan diberkati, berhasil, beruntung. Kami percaya Tuhan, kami adalah anak-anak Tuhan yang bisa Tuhan memproklamirkan bahwa kami tidak akan dipengaruhi oleh situasi, kondisi, bentuk apapun. Karena kami Tuhan mempunyai kerajaan yang kekal dalam kerajaan surga. Bapa di surga, kami satukan hati, iman dan doa kami bagi Ibu Gembala kami. Tuhan Yesus, di masa tua Engkau menyertai, Engkau terus menaungi dengan kasih anugerah daripada Tuhan, memberikan senantiasa sehat dan kuat, hikmat, akal budi, bijaksana. Tuhan, kewahyuan firman bagi jemaat-jemaat-Mu di tempat ini pakai dengan luar biasa, dan Roh Kudus-Mu senantiasa menaungi Ibu Gembala kami. Bapa di surga, berkati juga keluarganya, anak-anak dan menantunya. Tuhan, juga kami berdoa kepada-Mu bagi pergumulan jemaat-Mu di tempat ini. Yang berdoa Tuhan bagi yang berulang tahun, adik Audrey Geraldo, saudari Teran Nathanael Ishak, adik Liana Angelica, dan Bapak Nana Suhana. Tuhan, kasih karunia-Mu telah menghantarkan mereka tahun yang lalu dalam pergumulan, dalam sakit, dalam suka dan duka. Tapi Tuhan menambahkan usia yang baru yang Tuhan percayakan. Kami berdoa biarlah berkat-berkat Tuhan tercurah atas mereka, berkat-berkat yang besar, berkat-berkat yang terbaik, pemeliharaan kesehatan, panjang umur, dan apa yang menjadi cita-cita mereka diberkati oleh Tuhan. Dan kami Tuhan berdoa bagi mereka yang ulang tahun, berkat-Mu di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami berdoa buat Ibu Esther yang akan kemoterapi keempat. Bapa di surga, Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah Allah kami, penyembuh yang ajaib. Kau berkata Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu penyakit kami sudah disembuhkan. Kami yakin dan percaya Engkau ada bersama-sama Ibu Esther. Engkau ada di dalam penyakitnya. Kau mengerjakan sesuatu hal yang besar, yang luar biasa. Memberi kekuatan, memberi kemampuan Tuhan mengalami rasa sakit dalam kemoterapi yang keempat. Dan kami percaya Tuhan, Kau yang akan menyembuhkan, memberikan Tuhan pemulihan. Bahkan kalau Engkau berkehendak, mengangkat semua sakit penyakitnya, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang tidak dapat ditolong oleh Tuhan. Kami minta Tuhan kepada Tuhan dengan iman, dengan percaya kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan buat adik Ardelia, anak Ibu Yani yang sedang sakit. Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan kepada anak ini. Kau menjamah dengan kuasa-Mu yang heran, yang dahsyat. Kau pernah ada dan mendemonstrasikan kuasa-Mu menyembuhkan segala sakit penyakit. Saat ini melalui Roh-Mu yang kudus, anak Adrelia telah disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, jemaat-jemaat-Mu yang lain yang tidak dapat kami sebutkan, Kau juga bekerja dalam Tuhan hidup mereka, memberi sehat senantiasa. Kami berdoa buat kebahagiaan Bapak Hendra Pangaribuan. Kau karuniakan kepada mereka anak. Kau tolong anak ini Tuhan, Kau jaga, lindungi, hindarkan dari segala sakit, dari virus apapun bentuknya. Kau memberkati di masa pertumbuhannya. Kau juga memulihkan Tuhan ibu dari bayi,
sehingga keluarga ini di hari yang akan datang dapat bersama-sama beribadah di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, kami naikkan syukur kepada Tuhan atas ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai, dan setelahnya umat-umat-Mu akan pulang ke rumah masing-masing dalam penyertaan Tuhan, dalam kasih kemurahan Tuhan. Bahkan Tuhan, apapun kegiatan-kegiatan kami di sisa hari ini, kami tetap serahkan kepada Tuhan. Beri sehat dan kuat, damai sejahtera bagi setiap umat-umat-Mu. Bahkan kami percaya pertolongan Tuhan sepanjang minggu ini dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa, kami mengakhiri ibadah kami siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, terima dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, sumber segala sumber berkat. Cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pengantaran yang manis dari Allah Roh Kudus, tinggal, mengikat, mempersatukan kita, menyertai kita di dalam damai sejahtera sukacitanya. Ucapan berkat ini disampaikan dengan iman, dengan percaya, didasarkan di dalam satu nama yang heran, nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tamu Cibitung, tetap semangat, maju terus, taat dan prosesnya Tuhan, dan jangan lepaskan Tuhan dalam hidup.